Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khatimin nabi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Irsyad Mahfud, Mutiara Dwi, dan saya sendiri Naila Muadib yang akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai analisis dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Nantinya kita akan membahas tentang yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang kedua, keselarasan tujuan negara dengan tujuan pendidikan, yang terakhir, yang ketiga, yaitu analisis filsafat tujuan pendidikan di Indonesia. Langsung saja kita mulai materi kita. Yang pertama ialah peran Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebelumnya kita harus mengetahui arti dari ideologi itu apa sih? Ideologi yaitu keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yang dimaksudkan bahwa Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang, sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dan adapun faktor yang membuat Pancasila semakin sulit dan marginal dalam semua perkembangan yang terjadi. Yang pertama, Pancasila terlanjur tercemar karena kebijakan rezim Orde Baru yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan status quo kekuasaannya. Yang kedua, liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan oleh Presiden B.J. Habibie tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi. Yang ketiga, desentralisasi dan otonomi daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan yang jika tidak diantisipasi bukan tidak bisa menimbulkan sentimen lokal nasionalis yang dapat tumpang tindih dengan etnonasionalis. Dan selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai sebuah ideologi merupakan ideologi terbuka karena nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dari suatu kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Pancasila sebagai ideologi merupakan way of life yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam budaya politik, nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah ideologi harus bisa membingkai perilaku politik warga negara yang dilembagakan dalam sebuah budaya politik. Budaya politik Pancasila harus menjadi rujukan bagi pengembangan budaya politik yang ideal di Indonesia. Dan adapun fungsi ideologi dalam masyarakat, yaitu sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat dan sebagai pemersatu masyarakat, dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Dan adapun faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila, yang pertama, kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. Yang kedua, kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya. Yang ketiga, pengalaman sejarah politik masa lampau. Yang keempat, tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat pengembangan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Yang kedua yaitu keselarasan tujuan negara dengan tujuan pendidikan. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
Salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang artinya dalam hal ini penyelenggara negara atau pemerintah harus mengambil peran besar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan pada dasarnya, pendidikan merupakan suatu penanggulangan dalam menciptakan sumber daya manusia yang maksimal. Hal ini dikarenakan pendidikan adalah aspek dasar dalam pencapaian sektor pembangunan, baik pada sektor ekonomi, sektor politik, sektor hukum, sektor sosial budaya, dan perangkat sektor lainnya yang berkaitan dengan pembangunan kerakyatan dalam pelaksanaan pemerintahan kenegaraan. Tujuan pendidikan di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang segala hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia yang meliputi dari pengertian pendidikan, fungsi dan tujuan pendidikan, jenis-jenis pendidikan, jenjang pendidikan, standar pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga dijelaskan tentang sistem pendidikan nasional, fungsi pendidikan, yaitu pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional sesuai dengan TAP MPRS nomor 26 tahun 1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan, maka dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia di Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan aspek yang sangat terpenting dalam pencapaian tujuan dan cita-cita suatu negara pada sektor pembangunan, dan konteks pendidikan bertujuan mengembangkan pola pikir masyarakat yang difokuskan untuk setiap generasi. Karena dalam pencapaian tujuan dari sasaran pembangunan adalah giatnya generasi turut serta dalam mensukseskan agenda pembangunan yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi di sini tujuan negara dan tujuan pendidikan memiliki keselarasan, yaitu sama-sama ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya adalah analisis filsafati tujuan pendidikan di Indonesia. Dalam pendidikan nasional, Pancasila adalah filosofis bangsa. Maka, dalam filsafat pendidikan yang dikembangkan di Indonesia, yang mendasari filsafat pendidikan nasional haruslah berdasar pada Pancasila. Hal ini dikarenakan bahwa masalah yang muncul adalah permasalahan warga negara Indonesia yang mempunyai karakter dan sifat khas. Maka, permasalahan yang muncul tersebut diselesaikan dengan kekhasan warga negara Indonesia, yaitu berdasar pada bahasa bangsa, yaitu Pancasila. Sebagaimana telah diketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki filsafat umum atau filsafat negara, yaitu Pancasila. Pancasila patut menjadi jiwa bangsa Indonesia, menjadi semangat dalam berkarya pada segala bidang. Dalam pasal 2 UU RI Nomor 2 Tahun 1959 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita butuh Pancasila memiliki tujuan yang sesuai sebagai dasar pelaksanaan pendidikan, di antaranya 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Pendidikan mengutamakan hal-hal yang dapat memperkuat nilai-nilai keimanan bagi peserta didik agar selalu takwa dan beriman sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendidikan harus mampu membentuk peserta didik yang mampu untuk memberikan perlakuan sebagaimana layaknya manusia, seperti menghargai hak manusia yang sesuai dengan makna dari sila ini.
Yang ketiga, persatuan Indonesia. Pendidikan harus ada proses saling bertukar pengetahuan dan sebagaimana yang memungkinkan setiap orang dapat menjalin kebersatuan untuk memenuhi suatu kebutuhan pendidikan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Pendidikan dapat menjadikan setiap orang menjadi lebih demokratis, aktif, dan kritis di dalam memberikan solusi pada setiap masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan harus mampu menciptakan bibit-bibit yang mampu memberikan keadilan sosial bagi lingkungan yang ditempatinya. Kajian filsafat terhadap Pancasila berangkat dari pemahaman tentang lapangan filsafat yang mencakup metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Metafisika berkenaan dengan sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, merupakan asas dan sumber dari segala eksistensi kehidupan dan kesemestaan. Selanjutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang adil dan beradab. Berikutnya adalah sila persatuan Indonesia. Pada hakikatnya, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, adat, tradisi, budaya, agama, kepercayaan, dan yang lainnya. Akan tetapi, semua itu adalah satu kesatuan. Kemudian sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, menunjukkan kebersamaan dalam memecahkan persoalan atas dasar musyawarah dan mufakat. Sila terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Esensinya adalah adil, dalam artian menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai ideal, material, spiritual, dan nilai positif, dan juga nilai logis, estetika, etis, sosial, dan religius. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.